yang menarik tuh. Tapi tentunya yang lebih menarik adalah kita pengen lihat sih. Kita penasaran seperti apa Super Awad Supriyadi dalam menggodok sebuah draft yang matang untuk melawan The Big Bigetron Alpha. Gue bilang kenapa The Big Bigetron Alpha? Dengan line up yang sekarang, ini bisa jadi salah satu hari yang cerah untuk Bigetron di season 15. Bigetron itu tanpa bendera apapun. Kayak 5 pemainnya aja deh. Iya. Ini tim udah kuat banget secara individual. Bener. Kayak bohong kalau seandainya ini pemain-pemainnya tuh udah pemain-pemain yang dipandang sebelah mata. Ini pemain-pemain berpengalaman semua soalnya. Ya setuju sih. Dan sekarang Fanny terlepas langsung menjadi pilihan pertama dari Dewa United. Gila. Diadu. Fanny. Gila. Ini gue suka banget. Gue suka banget mental Ray. Jadi mengikuti Ray ya. Karirnya Ray ini kita lihat agak cukup struggle. Tapi dia masih bertahan di MPL, ini pembuktian kalau dia mampu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin Ray dari awal, dia unlucky banget. Yes. Dia naik ke MPL sebagai assassin user, Yep. tapi Di saat- metanya lagi tank jungle. Meta jungler. Iya, Makanya kenapa gue bilang struggle. unlucky banget dia. Ya, dan Fanny ini bakal dijawab dengan adanya Badang dan juga Harit ya. Kita tahu baik lagi aman dengan Haritnya udah jadi satu power pick. Tapi dari Dewa juga masih harus membawa beberapa pilihan hero lagi, nge-secure Fanny-nya, dan pastinya nge-secure juga untuk menangkap Harit deh, mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau Harit sih ya balik lagi, mungkin akan ditemukan dengan Granger juga salah satunya. Tapi kalau ngomongin physical damage harusnya udah cukup di sini dari Dewa United Esports. Sekarang malah pertanyaannya apa yang bakal dibawakan sama Watt sehingga nantinya mereka bisa memberikan follow up cepat bagi Fanny tentunya. Exorcist of the Shadow follow up at untuk your Fanny. service. Apa ya kira-kira Nevin yang cocok untuk bisa mendapatkan follow up terhadap seorang Fanny? Kalau Fanny ya, Hylos mungkin ini udah langsung kejawab juga ya sebenarnya dari sisi roamnya untuk membuka Glorious Pathway, mempercepat follow up nantinya juga dengan sisi lain yang belum terbuka dari sisi mid lane ataupun dari sisi XP. Tapi ini bakal diadu sama jungler yang lebih strong. Ada Suyo di sini untuk memperkuat mungkin dari segi objektif ya nggak sih? Udah pasti sih ini Suyo untuk bisa memperkuat objektif Turtle. Perfect Turtle ini udah pasti langsung jadi main objektif dari Bigetron. Mereka harus semampu mungkin agar bisa mengendalikan area sungai. Jadi kemungkinan besar aku rasa untuk Badang ini bakal menjadi first man-nya nanti. Second man-nya mungkin bakal ada di Gatot Kaca. Atau bahkan mungkin bakal ada di Chow. Karena seperti yang udah kita lihat juga kan untuk Hylos, dia bakal jadi the strongest first man dari Dewa. Tapi gimana caranya biar follow up-nya tuh nggak nanggung. Ya Badang Gatot Kaca udah paling sering kita saksikan. Badang Chow juga oke. Kalaupun nanti ternyata Badangnya dipindahkan ke roamer, aku merasa kayak bakal lebih menguntungkan bagi Hylos ya kan. Ya, aku setuju sama pilihan tadi ya, Chow ya. Kalau misalnya nanti tidak di-ban, sebenarnya karena masih ada satu slot ban lagi yang bisa dipilih sama Dewa United. Tadi sempat ada Akai juga untuk mengacak-ngacak pastinya. Setiap setup yang dibikin sama Dewa dan emang lumayan repot ya ketika dihadapkan dengan seorang Fanny. Dan untuk Bigetron fokusnya agak berbeda. Dia mulai menutup ke arah Hilda dan satu lagi nih, sisi XP yang memungkinkan untuk memberikan gangguan ke arah Bigetron Alpha. EXP yang bisa mengganggu Bigetron, so far masih kelihatan ke arah Cici sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin Badang ya, mini stunnya bakal sangat-sangat menyebalkan. Tapi ini yang bakal di-ban. Dia bakal menutup untuk hero-hero yang punya follow up cepat ya, terutama karena Hylos sebagai first man, editnya jadi lebih leluasa untuk bisa memberikan Archater Flicker. Udah sering kita lihat. Ya. Kita bahkan tidak di-ban berarti hero-nya ya. Ya belum ya, sejauh ini masih bebas banget nih pilihan untuk mid lane sama sih. Karena Bigetron juga belum ambil ya ke arah mid lane-nya, ngebuat mereka bakal tukeran aja nanti. Dan satu pilihan terakhir yang bakal diambil sama Dewa United di ban. Wah Akai ya. Ya, Akai di sini bisa ditaruh di XP juga. Luke sering banget untuk membawakan Akai EXP. Dan Akai bakal mengacaukan banget untuk Fanny ketika ingin masuk ke dalam area teamfight. Tapi Just Chow, hero yang sangat cocok dengan Light. Untuk sebagai first man juga kan nantinya. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ke arah tim dari Bigetron, ini jujur agak berat untuk Fanny bisa mendapatkan 3 pick. Kita ngomong 3 pick ya? Iya. Di awal ini agak berat Profesor. Oke. Karena kayak nggak ada yang bisa di solo kill juga kan anyway. Iya, early oke. Harit masih punya chance. Ya, masih besar. ada chance. Mid to the late game, ini yang ada malah Fanny-nya nggak sengaja salah lewat. Itu malah terkena trapping dia sendiri. Dan ini ada sepanjang MPL PH berjalan, Fanny masih memiliki 100% pick ban rate 2 kali picks dengan 50
win rate berarti satu kali menang, satu kali kalah. Iya, 50-50 Itu lah. gue suka banget Vale sih. Vel ini kebetulan di Filipina juga sudah mulai marak ya. Muncul lagi Kemarin ya. View membawakannya dari Falcons Philippine. Dan dengan Bigetron yang membawakan Veil, berarti menandakan bahwa nanti bener butuh satu lagi nih. Inisiator yang bakal nge-follow up badangnya dengan cepat. Gatot Kaca menurutku paling masuk untuk pick kanan. Ya, jauh juga ya dari segi range-nya. Dan kalau misalnya ngeliat dari Dewa United dengan dua pilihan lagi mereka yang mereka miliki, balik lagi ya Fanny. Ini tetap resikonya tinggi sih, ngeliat di Pasti. Filipina aja 50% win rate, masih bisa 50-50. Apalagi kalau misalnya nanti follow up-nya gak maksimal. Nggak Dan cukup, ini ya. penentuannya ada Vexana dan juga Ruby. Oke, Vexana Ruby. Good choice untuk Vexananya karena ini bakal ngejawab juga bagaimana utility versus utility bagi Veil. Tinggal di light-nya nih. Seharusnya bakal ada fleksibilitas juga kalau seandainya light-nya akan membawakan badang. Jujur, kalau gue jadi light, gue lebih suka yang initiate. Iya, Vale-nya kasihan biar ada power. Iya. Vale-nya tuh biar ada kombonya. Biarin Tigreal, badangnya biarin badangnya main initiate power. Oh. Ya kan, Gatot Kaca pasti udah opsional yang paling terbaik bagi badang adalah Gatot Kaca. Dan kita tahu sendiri juga lah bahwa ini udah ada 3 hero utility yang powerful banget untuk Suyo. Jadi Anavel tidak punya alasan tidak perfect turtle dengan draft seperti ini. Gak ada alasan ya. Jadi dalam hal dibawakan juga oleh Dewa United bisa meng-cancel. Cuman yang jadi masalah adalah dia cukup milih ya. Dan ini bakal menutup juga pergerakan Harith sebenarnya. So, let's see, ini dia berarti untuk match pertama di hari ketiga minggu yang pertama MPLI Season 15. Debut yang menarik dari season pertama. Saya ngekes akhirnya melihat Awad hadir sebagai coach. Mampukah dia menghancurkan the big robot from Bigetron? Atau malah sebaliknya, debut Awad terancam gagal dengan manis. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ini dia. Dan kita bakal melihat ya, potensial Fanny di awal ini seperti apa Prof? Dengan ya lawan seperti ini yang dibawakan oleh Bigetron Alpha. Ya pasti bakal langsung straight ke gold lane sih. Karena so far dari 4 hero yang bisa dimakan, aku rasa kayak cuma mid lane dan gold lane aja yang bisa diganggu sama Ray. Jadi harusnya ekspektasi awalku adalah udah pasti minimal ngebuang battle spell dari gold lane dan juga mid lanernya. Ya, itu Vale-nya sih enak banget sih. Selama dia masih ada flicker, di-trigger terus ya Devin ya. Iya, dan ini Ruby-nya yang dipilih di arah room ya, bukan high loss. Mueza yang bakal ditugaskan untuk memberikan efek mini stun ya. Agar nanti Anavel kesulitan ketika mungkin mengadu kontes objektif. Tapi perbandingannya sih dari emblem ya. Wilderness Blessing versus Weapon Master. Cukup menarik dari Moreno dan juga Okta pemilihannya. Rotasi dan juga damage. Berarti ya ekspektasi kita nanti di mid game damage-nya akan sangat tinggi bagi Veil. Oke, tapi lihat Rey sekarang tomat mundur ke arah belakang. Belum ada kantor, tapi Mueza bakal coba dimakan. Satu hit terakhir first blow di tangan dari Anavel. Dan lihat Moreno bakal coba untuk menutup jalannya Okta untuk bisa kembali lagi ke mid lane. Wah, itu bahaya loh Nevin. Ya. Karena dia kemungkinan besar akan kehilangan satu wave-nya. Satu wave, terus juga tadi hilang flicker. Banyak banget sih kerugian yang dialami sama Dewa United. Apalagi kita berharap mereka bisa ngedapetin early game. Dan sedangkan dari Ray-nya aja udah ketinggalan satu leveling di awal. Wah ini bakal sedikit repot ya karena invade yang ingin dilakukan oleh Fanny tadi ternyata digagalkan. Ray memang mendapatkan level yang keempat tapi untuk sekarang belum ada satu battle spell pun yang keluar dari Bigetron. Sehingga ekspektasi awal kita yang tadinya gold lane atau bahkan mid lane yang bakal terancam kayaknya fine-fine aja. Setupnya malah dipegang banget sama Bigetron sekarang. 800 gold harusnya bakal di lead juga ditambah dengan Turtle. Udah dipegang juga ke arah turtle-nya. Apakah bakal ada kontes kali ini ngelihat Mueza, Okta, dan juga Sorizo. Sebenarnya udah mulai memantau, tapi Ray sepertinya belum ready untuk turtle yang utama. Ya, sudah bakal lihat mereka mencoba untuk mendapatkan seorang Mueza. Look di depan sana. Dengan tanpa adanya kontes ini masih dalam batas wajar. Hitam di atas putih memang Fanny harus kehilangan satu turtle pertamanya. Kecuali mereka mendapatkan kumpulan sangat banyak. Tapi lihat di sini Bigetron. All vote for Bigetron Alpha. Yang udah bukan Bigetron Alpha, Bigetron Esport ya. Oh tapi mostly Eman ya. Gold lane untuk semua. gold lane ya. Oh iya, gold lane semua. Ini memang terbukti dari Eman, permainan luar biasa dari Avatar Guardian. Di sana pasti mendapatkan seorang Mueza kembali menjadi target utama dari Anavel. Mencoba diselamatkan seorang Luke. Damage diberikan seorang Sorizo. Gagal untuk mendapatkan poin dari seorang Anavel. Meanwhile Maybe mungkin bisa menyelamatkan seorang Sorizo. Dan para pasukan dan tim Bigetron membuat Okta seakan-akan gak ada jalan untuk menuju ke arah mid lane. Lagi dan lagi Okta
terperosok kembali kali ini. Wow, ini emang cukup tebal ya sebenarnya dari Sorizo-nya sendiri. Tapi ngelihat Bigetron Alpha yang udah, Bigetron Esports yang udah mulai nge-invade cukup banyak. Mereka juga bisa ngedapetin Mueza untuk kedua kalinya. Semakin bebas lagi area yang bisa mereka mainkan berarti. Ya, jatuhnya untuk sekarang dengan pertukaran orange untuk orange, Bigetron tetap unggul karena mendapatkan point kill juga. EOG After Guardian yang tepat sasaran tadi. Sehingga tidak ada jalur keluar dan memang escape yang dilakukan oleh Anavel itu juga saya thanks tentunya bagi Luke. Karena timing yang tepat tadi dari Luke-nya. Kalau nggak ada Luke mungkin Anavel akan jadi korban di sana. Iya, ditempel terus. Tapi lihat di balik dari posisi Luke kali ini mencoba mendapatkan sosok dari Sorizo. Hanya ada satu buah Avatar of Guardian yang mengusir Ray di depan sana. Dan kalau Ray kehilangan karena Purple Buff, ini akan menjadi tanda bencana yang bukan kecil lagi. Tapi lihat, Combo Chabro! Kombinasi Luke bersama dengan Moreno Vale harus tertinggal. Meanwhile Ray berhasil tetap mendapatkan satu buah Purple Buff di saat pertukaran Turtle dan juga dia mendapatkan Moreno. Itu adalah posisi yang sangat mahal. Itu jujur bagus banget movementnya. Dapetin Moreno, dapetin Purple Buff meskipun ya oke lah. Sekarang mungkin dapet Turtle agak sulit ya. Karena jatuh langsung di tangan dari seorang Anavel. Tapi tetap ngebuat dari Dewa United at least bisa menutup kerugian yang tadi sempat mereka alami. Gua suka ini kedua belah player dari jungler tersebut, mereka sama-sama player assassin gitu loh. Dapatkan nama Fender pun juga Star Vale. Satu moment kill transfer Moreno. Raze tidak penculikan karena tidak ada flicker yang dimiliki dari seorang Moreno. I'm offended with flicker dari Mueza. Mungkin kalau keluarnya di saat ada power objektif dan retribution dari seorang Ray berhasil mendapatkan satu jungle dari Anavel, setidaknya memperkecil pergerakan dari seorang Ray. Walaupun ya kita lihat levelnya ini nggak bisa dibohongin, ketinggalan cukup jauh. Ya secara leveling ya, cuman yang bisa aku lihat juga di sini Emannya malah jadi bebas, tapi sabar dulu di area top nih. Oke, mencoba untuk bersinar. Luke menangkap dari seorang Anavel, damage-nya masih belum cukup untuk para pasukan dari tim Bigetron. Tapi mungkin dengan damage burst yang diberikan oleh seorang Harit nantinya Nevin, nah agak cukup berat untuk seorang Sorizo bisa bertahan. Ya karena sekarang dari tadi Eman belum keganggu sama sekali ya. Ya aku merasa kayak Eman juga masih fine-fine aja sih. Harit juga nggak gampang buat di gank, apalagi udah di level yang keempat. Dan sekarang targetnya malah ke Moreno karena balik lagi Moreno belum siap dengan flickernya. Dan invade. Oke, kembali mereka masih mendapatkan low. Avatar of Guardian hanya mengusir kembali Ray dimanapun dia berada. Dengan adanya Gorge Pathway, Sonic termasuk dari tim Bigetron coba untuk menjauhkan dari kondisi Purple Buff. Dan Ray akan mendapatkan Purple Buff-nya kembali. Tapi Luke dengan satu point kill terhadap Luke, untung waktu timingnya masih tepat. Kalau tadi tiba-tiba Luke-nya tumbang di saat kondisi menuju ke arah Turtle yang selanjutnya, chance untuk perfect Turtle Bigetron ini bisa gak didapatkan oleh mereka. Ya bisa pudar juga ya chance-nya karena bentar lagi memang masuk ke area Turtle yang terakhir. Dan maybe dia udah pegang Sky Pierce juga, jadi mungkin maybe harus bisa lebih aktif ikut ke area team fight untuk mendapatkan stack nanti ya. Kayaknya boleh sih buat hadir 5 man sekarang di Turtle 3. Untuk menentukan dari segi dewanya yang targetnya point kill, Bigetron udah pasti bakal ke target objektif Turtle. Jadi kita bakal lihat nih untuk team fight-nya, benarkah 5 lawan 5 karena Eman juga sudah mulai ada di mid lane. Oke. Dan apakah di sana Mueza udah coba untuk menutup jalan dari Starlight. Tapi Ray gak boleh salah targeting. Targeting harus dicari di mana Moreno berada. Bahkan The Power Retribution gagal. Avatar of Guardian masih mendapatkan 2. Damage yang terlalu besar di tempat sana membuat para pasukan dari Bigetron akan membalikan kembali di mana Mueza tertangkap. Satu point kill terhadap seorang Mueza dari seorang Eman yang tiba-tiba di arah belakang ditukar dengan adanya Luke. Pertukarannya gak worth it, tapi the best thing yang bisa dilakukan oleh Dewa. Ya itu satu hal yang memang dilakukan untuk bisa menutup supaya nggak terlalu rugi banget. Karena perfect objektif untuk sejauh ini 3 Turtle tangan Bigetron Esports. Jadi keuntungannya nggak main-main lagi, apalagi untuk Anavel yang belum keganggu sejauh ini. Udah pasti sih, Anavel benar-benar menjalankan tugasnya dengan maksimal ya. 2 kill, 3 assist, 3 Turtle. Membuat keuntungan dari Bigetron sekarang berada di on the way 2000 bahkan dari segi goldnya. Stabil banget, membuat Eman juga tentunya akan menang secara EXP, secara gold. Next fight-nya, targeting dari Dewa tetap harus konsisten menuju ke arah Moreno atau bahkan Eman. Karena dari tadi Bigetron udah tahu nih siapa yang harus diganggu, Mueza-nya harus di stop. Selama ada Mueza, udah pasti bakal kesulitan buat Anavel ketika masuk dalam team fight. Tapi yang bisa gua saksikan adalah di sini Bigetron. Kita tahu kemarin permainan Bigetron di hari sebelumnya sangat-sangat mengerikan. Flawless. Flawless. Tapi sekarang dia bisa nahan di perbedaan 1 point kill. Gold yang tidak terlalu jauh dengan perfect Turtle. Itu salah satu keunggulan yang harusnya dimanfaatkan. Tapi lawan situation! Ray! Almost is
point kill dari seorang Anavel. Tapi nampaknya dengan skill cable yang sedikit miss, membuat Anavel masih bisa bertahan. Player assassin juga membuat Anavel tahu harus bermanuver seperti apa. Wah itu setipis tisu ya sebenarnya ya. Tapi balik lagi, memang dari seorang Ray-nya sendiri ini udah sampai ke 6-0 victory yang ngebuat penetrasinya akan lebih maksimal ketika menuju ke arah Anavel. Ya, dan ketika damage-nya diberikan balik ya sama Anavel, damage-nya akan sedikit ketahan. Karena emang kebetulan ada Dreadnought Armor di sana. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal gold lead, yang kayak tadi udah sempat kita mention, gara-gara Turtle semuanya lead ke Bigetron. Tapi bayangkan, hampir ada solo kill, berarti ada gap yang mulai terkejar nih. Dan GP nggak jauh loh, Prof lihat ya. Nggak jauh, nggak jauh. 640 perak kalau tadi kita lihat dari data statistik. Ya, per jungler ya. Iya. Karena dari tadi Ray tetap kurang. I'm a fan dan menunjukkan pelanggan target utama mereka menunjukkan Luke. Karena lagi di power initiate dari seorang Luke. Berhasil membuat first crack yang dimiliki dari Luke tidak akan ada untuk 19 detik. Meanwhile, apakah mereka akan memanfaatkan waktu tersebut? Karena jujur, gap waktu yang sangat tipis ini kayaknya nggak boleh mereka paksakan. Ada baiknya laning management mereka benarkan terlebih dahulu, Nevin. Iya, hanya sekitar 5 detik sampai Luke bisa kembali lagi. Gak ada flicker juga untuk seorang Muenza menciptakan satu momen-momen kejutan. Tapi mereka masih punya glorious pathway mungkin dari seorang Zorizo atau momen-momen lain yang juga bisa diberikan oleh Okta. Oh jujur ya, dengan keuntungan memiliki para pasukan dari tim Bigetron tadi. Tim Dewa. Ini nggak dimanfaatkan dengan baik sih kalau menurut saya pribadi. Lihat, karena lihat Turtle tersebut akan coba di tangan dari seorang Anavel. Mundur ke arah belakang, laning juga nggak terlalu baik. Objektif hanya satu dan nggak ada objektif tambahan, Profesor. Iya, shot di top. Oh, Okta. Oh my god, Okta terperang ke tangannya Luke. Apa terap keadaan di start point. Mereka berada di dalam Turtle dan Eman. Itu dia, Eman just being Eman. Wow, ini Bigetron Esports yang memaksimalkan semua keuntungan yang mereka dapetin. Tapi Ray, Ray lagi mencoba untuk mendapatkan one man situation. Tahu di mana sosok dari seorang Anavel berada. Ray memilih untuk mundur karena tidak akan ada energi cukup bisa mendapatkan Anavel. Kalau Anavel tiba-tiba akan ada sidak dengan 3 pemain tambahan. nah dan lore-nya juga udah mulai berjalan ya untuk saat ini. Mencoba untuk ngedapetin keuntungan lagi. Dan tadi Avatar of Guardian yang bagus banget, on point dan nge-clear area di situ. Iya, kayak blind spot juga kan buat Okta. Kayak dia nahan dari flickernya sehingga masih ready untuk flicker dari Okta. Tapi apakah Lord ini masih bisa di defense? Harusnya masih bisa. Jaraknya juga masih aman. Urusan laning jauh juga masih ada Ray. Dan ya kayak tadi udah sempat kita lihat ya, ketika Lordnya di all in sama Bigetron, itu Ray-nya lagi show di top lane. Jadi wajar kalau seandainya, seperti yang Ranger Mas bilang Nevin, kalau misalkan Dewa tidak memanfaatkan keuntungan yang mereka dapatkan ketika tadi ada point kill ke arah Luke. Ya, nggak ada objektif satupun. Either mid lane, bottom lane, atau bahkan second turret di arah top lane, itu nggak bisa mereka dapatkan. Atau mungkin kalau mereka mau gambling ya. Tapi sebenarnya gamblingnya ini karena mereka tidak punya damage per second yang tinggi sih. Makanya mereka nggak menuju ke arah Lord. Mungkin kalau misalnya damage per second yang tinggi, itu mungkin dia akan dapetin Lord. Paksa gitu. Kayak misalnya mid lane-nya tiba-tiba main Lunox. Atau misal karena EXP-nya yang bisa memberikan damage juga. Tapi karena ini nggak ada, mungkin concern-nya ke arah sana. Ya, kurang atau minimnya damage kali ya. Minimnya damage, cuma kalau misalnya minimnya damage dan tidak menuju ke arah Lord, pastikan objektifnya dapat. Entah cutting, tengah, bawah, gitu loh. Iya, itu kayaknya satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang ya buat seorang Ray-nya. Karena 6 total turret yang dimiliki Dewa United. Udah pasti sih, tinggal di bagian top lane kayaknya yang bakal di-push terus sama Ray. Biar bisa mendapatkan ruang ya. Tapi permasalahan utamanya adalah Dewa juga nggak bisa leluasa dalam melakukan sebuah split push. Karena kita tahu sendiri lah, terlalu banyak efek CC juga yang bisa diberikan sama Bigetron. Dan gold lead-nya sekarang udah menuju ke 5.000 gold. Ini perbedaan yang sangat signifikan dan kalaupun tadi ada kemungkinan untuk solo kill dari Ray-nya, aku rasa tidak bisa diulang untuk kedua kalinya ketika gold-nya sekarang sedang dalam keadaan seperti ini. Tapi Profesor, ini Nevin juga ya, ini harusnya gold dia dapetin gap 5.000 ini ketika dia perfect turtle dari tadi sih menurut gua. Harusnya bisa lebih berarti harusnya ya. bisa lebih karena Dewa ini catch up-nya bagus. Jadi dia hanya GP 5.000 padahal seharusnya di menit 12 dengan perfect turtle dan dominasi seperti ini di 8.000 kalau menurut gua. Ya, kurangnya cake dari Bigetron sih terlihat. Karena beberapa kali look-nya. Glorious Pathway dibuka. Oh. Demi nge-save purple buff. Is it worth it, Nevin? Worth it sih pasti, tapi yang jadi masalah adalah apakah mereka masih mau kontes nih ke arah Lordnya dengan source yang udah beberapa kebuka ya pastinya. Worth it atau itu trapping? Oke, lihat di sana Eman bakal coba untuk memancing dan itu dia Eman just being Eman. Lihat salah satu god laner cukup pintar mencoba untuk porak-porak ke arah belakang Avatar Guardian for nothing. Berhasil mendapatkan Tartan terperangkap dan Ray finally ter-shutdown. Akhirnya Ray tertutup dengan load yang sangat tinggi dan satu momen kill terhadap seorang Zorizo di menit yang ke-12. Ini nggak baik. Pertama, 2 orang, 30 detik.
Plus, sebentar lagi Lord akan muncul, tidak ada pasif dari best turret. Ya, Bigetron benar-benar bisa memaksimalkan semua yang ada. Karena tadi mereka udah tahu nggak ada retribution. Glorious Pathway udah dibuka juga. Dan yang menjadi pertanyaan adalah Dewa United yang masih mau coba untuk melakukan kontes dengan kondisi seperti itu. Iya, nggak ada retribution lagi dari Ray kan. Iya. Kita udah bilang, Eman tuh bisa dibilang memang kalau ngomong agresif memang tidak agresif. Tapi kalau ngomongin pinter, lihat Eman berhasil mancing seluruh sword skill. Wah. Gak ada unfended. Dia masuk ke dalam base turret. Fokus tanpa ada perlawanan para pasukan dari tim Bigetron Alpha. Mereka hanya terhambat dengan dari Glorious Pathway. Tapi para pasukan dari tim Dewa, clear yang sangat cepat coba dilakukan. Permainan Steel Cable dengan karetnya ternyata tidak menghentikan pemain dari Bigetron untuk coba fokus ke arah base turret mereka. Oke, masih bisa bertahan untuk Dewa United. Tapi masih ada Weaving yang kesegaran dekat dan juga akan ada Koltil. I'm offended karena sosok seorang Eman tuh yang dalam Guardian. Light cahaya dari Bigetron berhasil memporak-porandakan 3 pemain dari Dewa dan Bigetron take the game 1. 1 poin pertama untuk Bigetron Esports dan Dewa United. Masih banyak yang harus mereka ubah sepertinya. Satu dominasi yang sempat dibuat oleh seorang Ray. Poin eliminasi yang cukup tinggi, tapi ternyata itu nggak cukup. Mereka masih jauh dari kata kemenangan di game yang pertama. Light dengan inisiasi yang begitu indah di akhir. Mendapatkan 3